Kompas Siang kembali untuk Anda, saya Vidi Batlolone. Gedung Keiling Tower di Jalan Gatot Subroto Setiabudi, Jakarta Selatan terbakar. Api dan asap bisa terlihat dari pengendara yang melintas di Jalan Gatot Subroto. Saudara, kebakaran melanda di bagian tengah Gedung Keiling Tower di sebelah Rumah Sakit Medistra, Jakarta. Petugas pemadam kebakaran sudah berada di lokasi untuk memadamkan api. Berdasarkan informasi, kebakaran terjadi di lantai 7 gedung itu. Akibat insiden ini, lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah Cawang tersendat. Dan saudara, kami akan menghadirkan gambar terbaru dari lokasi kebakaran. Saat ini yang Anda saksikan adalah suasana saat Gedung Keiling Tower di Jakarta Selatan terbakar. Saudara, Anda bisa melihat api membumbung tinggi di Gedung Keiling Tower. Ada acara lain? Kalau di lantai 5 acara saya. Di ruang lain saya tidak tahu. Saya di acara saya tuh di lantai 5 aja. Di lantai 5 itu ada berapa orang Pak kira-kira? Sorry. Di acara apa Pak? Sorry. Saya keluarga itu 45 ya, 45 belum yang tamu yang dari luar ya. Untuk menyaksikan akad nikah itu sekitar 60 orang. Tadi ketika evakuasi melalui tangga darurat ada kesulitan apa Pak? Ya kesulitan apa ya? Karena berebut aja. Ada yang keselio nggak Pak? Infonya ada yang Cuman pegel ya, pemen kaki karena nggak pernah apa jadi manual capek ya, sakit. Siapa Pak? Saya Junaidi. Junaidi. Iya. Junaidi. Iya, Junaidi. Dari keluarga. Ya, keluarga. Iya, Jakarta. Oke, Pak. Terima kasih banyak keluarga. Ini ya apa? Tadi boleh Pak, sorry. Saya laki-laki, keluarga laki-laki. Calon Oke, mempelai laki-laki. Pak, boleh ceritain kronologinya bagaimana pertama kali melihat ada asap ataupun juga percikan api yang keluar begitu, Pak? Ya pertama kan kita jam 10.45 itu kita itu kan dibariskan untuk acara adat. Setelah kita mau melakukan acara adat itu dari kaca luar kelihatan tuh serpian kepul hitam. Nah di situ kita udah mulai, loh apa ini? Wih kebakaran rupanya. Udah di situ kita panik. Jadi saya pastikan 10.45 itu mulai kita bisa merasakan itu. Sekitar 20 menit barulah alarm bunyi. Di situ kita panik. Tadinya tuh acara berjalan lancar aja. Tapi pas alarm bunyi itu Bapak masih di ruangan? Iya, lantai 5. Acara biasa mau adat. Mau dimulai gitu. Boleh penegasan Pak, berarti tadi ketika ada melihat asap ini tidak ada pengumuman maupun juga alarm yang berbunyi Pak. Lalu evakuasi bagaimana Pak tadi? Ya mulut aja ya. Woi turun, jangan lewat lift. Lewat tangga manual aja. Nah disitulah berebut. Situlah kaki keseleo lah segala macam. Jadi itu yang membuat kita itu jadi panik. Ada yang keseleo segala macam gitu. Tadi saya lihat ada ibu-ibu yang di kursi roda. Kursi roda, iya. Itu keluarga dari perempuan. Calon mempelai perempuan. Kalau saya calon mempelai laki-laki. Oh gitu Pak, adatnya pakai adat apa ini? Ada Jawa. Oh, adat Jawa. Sama Palembang. Berarti tadi dari pengelola gedung sendiri juga tidak ada bantuan maupun juga informasi terkait ada kebakaran ini? Setelah kita rame-rame baru dia teriak. Jadi pihak pengelola gedung memang sudah ada. Mereka tugasnya pasti ada lah. Cuman karena panik ya, alarmnya bunyinya nggak terlalu. Kan harusnya kan kenceng yang gitu ya. Ini kecil sekali. Sehingga Emang bunyinya masih di dalam ruangan? yes. Belum pas Bapak? Yes. Air pun tidak ada yang muncul. Nggak ada keluar dari yang lantai 5 kita itu. Karena di ballroom nggak ada. Nggak ada di ballroom. Pas saya di ballroom karena mau acara adat begitu. Sehingga ya sudah apa yang kita pastikan dan jadi panik gitu kan. Jadi berebutan turun ke bawah semua. Tapi sejauh ini keluarga Bapak semuanya bagaimana? Apakah ada yang luka-luka selain keseleo Pak atau semuanya aman Pak? Alhamdulillah saya pastikan aman terkendali semuanya. Semuanya Aman keluar kan Pak? Semua keluar. Saya bawa Evakuasi kemana Pak? di parkiran ini di pinggir jalan semua. Tadi ketika dievakuasi itu dibantu oleh pengelola atau evakuasinya mencari tempat sendiri Pak? Kalau pengelola tadi hanya nyampaikan jangan lewat lift, lewat tangga jalan yang manual. Udah itu aja imbauannya. Keluar gedung dibantu untuk parkir supaya nggak ada hambatan aja. Dibantu untuk supaya nggak crowded ketika mengeluarkan mobil.
Begitu. Berarti terakhir Pak, semua barang-barang ditinggal di dalam? Yes, di dalam masih ada barang-barang kita di lantai 5, di ruang res pengantin, kunci mobil masih ada semua di situ, kita nggak berani masuk. Terima kasih banyak Pak Ya. Junaidi. Ya. Semoga selamat ya Pak semuanya ya Pak ya. Ya, jadi tadi itu adalah keterangan yang disampaikan oleh salah satu warga yang memang sedang melakukan acara, sedang membuat acara di gedung atau di Tower Keling ini yang berada di lantai 5. Tadi kalau kami menegaskan sedikit apa yang tadi disampaikan adalah pertama ketika mereka sudah melihat adanya percikan api maupun juga ada kaca-kaca yang pecah, melihat ada asap, itu tidak terdengar adanya alarm yang berbunyi pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah tidak ada informasi ataupun juga pengumuman yang terdengar di dalam gedung terkait dengan evakuasi maupun juga adanya terjadi kebakaran. Sehingga tadi ketika memang pihak Pak Junaidi ini maupun juga keluarga sudah melihat memang situasinya ini sudah tidak memungkinkan, maka mereka secara mandiri ini melakukan evakuasi melalui tangga darurat dan langsung keluar gedung untuk mencari tempat aman yang ada di samping Tower Keling ini. Itu tadi yang setidaknya kami highlight, dan memang kalau saat ini situasinya terkait dengan api sendiri dikatakan sudah padam, sudah tidak terlihat lagi adanya kobaran api maupun juga asap tebal yang terlihat dari gedung begitu. Akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Jamzuri, di mana ini adalah bekas dari kebakaran yang memang diduga berasal dari Videotron. Api muncul dari Videotron yang berada di lantai 7 lalu kemudian membakar ke atas atau kaca-kaca yang di atasnya. Jadi sehingga saat ini terlihat ada kaca-kaca yang sudah pecah, kemudian juga ada Videotron yang memang sudah terbakar habis hampir setengahnya. Ini adalah sisa kebakaran yang tadi sudah berhasil dipadamkan oleh pemadam kebakaran sekitar pukul 11 lebih 15 menit. Lalu kemudian kalau kami melihat saat ini juga memang para petugas ini masih bersiaga di sekitar gedung maupun juga di dalam gedung. Gunanya adalah untuk memastikan bahwa api benar-benar sudah padam, kemudian juga proses pendinginan ini sudah berlangsung saat ini, dan yang dipastikan adalah sudah tidak ada lagi asap-asap yang keluar maupun juga ada asap putih yang masih tersisa di sekitar gedung maupun juga di Videotron. Sini ada informasi di sana atau pengamatan Anda itu berapa lantai Triksi yang terbakar? Lalu lintas di sana juga seperti apa Triksi? Ya Vidi, kalau secara kasat mata memang ada beberapa lantai, dimulai dari lantai 7 tadi api informasinya, lalu kemudian naik ke atas sampai ke lantai 14, akan tetapi ini masih menanti apakah memang ini sampai ke lantai 14 terkait dengan api maupun juga asap dan pecahan kaca, dampak dari kebakaran tersebut terjadi. Ini masih menunggu kepastian ataupun juga informasi lebih detail dari pihak pemadam kebakaran yang memang saat ini masih bertugas di dalam. Jadi kalau secara kasat mata kami melihat memang ada lebih dari 5 lantai, karena memang Videotron ini dimensinya cukup panjang dan juga cukup tinggi. Jadi memang bukan hanya dari lantai 7 sampai lantai 12 saja, tapi bisa lebih dari 5 lantai tersebut. Tapi ini masih kita akan konfirmasi kembali kepada petugas pemadam kebakaran yang memang saat ini masih bersiaga. Yang kami lihat dan juga kami dapatkan informasinya setidaknya ada 10 mobil pemadam kebakaran yang datang, yang sudah berusaha memadamkan api dari pukul 10 lebih 15 menit begitu ya tadi kalau disampaikan ketika datang langsung melakukan pemadaman, sehingga tadi sekitar pukul 11 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian Barat memang api sudah berhasil dipadamkan. Nah, yang tadi juga dipertanyakan oleh pihak masyarakat yang melakukan hajatan maupun juga menggelar acara di dalam Tower Keling ini tadi adalah apakah sudah dikategorikan aman, apakah memang bisa dilanjutkan kembali acaranya. Namun memang tadi yang disampaikan oleh petugas adalah mengingat ini masih masa pendinginan, jadi masih belum ada kepastian ataupun juga kebebasan yang diberikan kepada baik itu pun masyarakat yang sedang melakukan acara maupun juga kepada karyawan yang memang bekerja di dalam gedung. Jadi ini masih benar-benar menunggu bagaimana kondisi ataupun juga keadaan dalam gedung ini aman sepenuhnya, baru memang diperbolehkan untuk bisa mengevakuasi beberapa barang ataupun juga memang hal-hal yang masih tertinggal di dalam, karena tadi disampaikan
kalau dari keluarga Pak Junaidi maupun juga anggota keluarga lainnya memang tidak sempat membawa barang berharga apapun, jadi langsung melarikan diri, maksud kami langsung mengevakuasikan diri, jadi masih banyak sekali barang berharga yang ada di dalam. Dan Vidi, kalau kami memantau bagaimana situasi lalu lintas di tempat ini akan ditunjukkan juga oleh juru kamera Kompas TV Jamzuri. Sampai saat ini memang masih bisa dilalui oleh kendaraan. Terlihat memang ada 2 lajur yang digunakan, satu sebelah kiri Anda kalau dilihat dari layar kaca ini digunakan oleh kendaraan roda 4, lalu kemudian di sebelahnya ini digunakan oleh kendaraan roda 2. Masih bisa berjalan namun memang cukup padat karena ada penyempitan lajur dari ujung atau dari sebelum flyover ini ada. Jadi yang ke arah ke Cawang ini memang sedikit tersendat karena memang ada antrian kendaraan yang berusaha melewati tempat ini, dan melihat juga bagaimana masih banyak mobil pemadam kebakaran yang masih terparkir dari depan Keling Tower sampai ke sebelum maksud kami setelah Rumah Sakit Medistra. Jadi memang jalanan ini masih diprioritaskan untuk pemadam kebakaran, untuk petugas yang sedang melakukan tugasnya. Jadi untuk masyarakat memang tadi diimbau untuk yang akan melintas ke arah Cawang ini diharapkan untuk berhati-hati, dan tidak dengan kecepatan tinggi saat melintas karena memang ada penyempitan lajur yang pertama. Yang kedua adalah diharapkan untuk bisa mencari jalur alternatif lain yang menuju ke arah Cawang karena memang masih ada jalan atau lajur yang diprioritaskan untuk pemadam kebakaran agar bisa melakukan tugasnya dengan maksimal. Vidi. Baik, Triksi Valencia, terima kasih untuk laporan Anda.